Eh, Sorry ya, tapi gue harus bilang ini. Akan sangat berisiko kalau Arsi terus meneruskan kehamilannya. Itu bisa membahayakan ibu dan anaknya. Jadi, saran saya, sebaiknya Arsi dikuret ya. Ngerasa kamu pasti nih nyimpan sesuatu ya? Bu, belakangan ini perut Arsy sering kram dan ada flek. Andaikan Bareng-bareng. waktu datang menjemputku, izinkan ku untuk dapat bertemu, memeluk, mengatakan bahwa ku mencintaimu karena Allah. Dia datang lagi nih. Aduh, sakit banget gigi nih, nyot-nyotan lagi. Wah, saya jomblo lagi. Kenapa sayang? Kok Payon sama Mbak Titin malah nangis, sayang? Mereka itu kan ekspresif. Itu sebagai bentuk rasa haru mereka terhadap lantunan suara kami yang begitu indah. Jadi mereka terbawa hanyut ya dalam perasaan. Dan ya mereka bahagia sekali mendengar suara kamu. Kalau gitu biar Payon sama Mbak Titin gak sedih, kita ganti lagu aja gimana? Yang lebih ceria, maksudnya biar mereka jingkrak-jingkrak ya. Tapi aku mau ke toilet dulu sebentar ya. Oke. Yes, taruh aja. Sayang. Nih. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ani! Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Cuma mimpi ternyata. Terus, udah Arsi. Pelan-pelan sayang. Jadi gimana hasilnya, Pak? Jadi yang membuat Arsi merasakan kram perut terus dan keluar flek, itu karena di rahimnya ada kista. Sorry ya, tapi gue harus bilang ini. Akan sangat berisiko kalau Arsi terus meneruskan kehamilannya. Itu bisa membahayakan ibu dan anaknya. Jadi, saran saya, sebaiknya Arsi dikuret ya.
harus dikuret, Bal. Aku nggak mau kehilangan bayi ini. Tapi itu jalan terbaiknya. Aku nggak mau kehilangan bayi aku. Sayang, saya juga nggak mau kehilangan bayi kita. Tapi di satu sisi saya juga nggak mau kehilangan kamu. Bal, apa nggak ada jalan lain, Bal? Dan kenapa lo baru bilang kalau Arsy mengidap kista, Bal? Iya aja. Jadi kista ini kadang tidak menimbulkan gejala. Dan itu biasanya ukurannya kecil. Dan saat pemeriksaan Arsy waktu itu ketika Arsy melakukan program hamil, gua tidak menemukan gejala adanya kista. Dan pada saat itu pun Arsy tidak mengeluhkan apapun. Tapi sekarang ternyata kistanya lebih besar dari janinnya. Sehingga membuat janinnya jadi terhambat pertumbuhannya. Lalu apa bisa operasi pengangkatan kista di saat Arsy sedang dalam kondisi hamil? Bisa aja. Operasi pengangkatan kista sebaiknya dilakukan ketika usia kehamilan masuk di awal trimester kedua. Iya, tapi memang operasi ini harus sangat hati-hati. Karena takutnya berisiko untuk ibunya, kandungan, dan janinnya pastinya. Jadi gimana, sayang? Apa kamu masih mau tetap melanjutkan operasi pengangkatan kista? Enggak. Aku nggak mau terjadi apa-apa dengan bayi aku. Tapi Arsy, kalau nggak dioperasi, nanti kistanya akan tumbuh bersama janin kamu di kandungan kamu. Dan bisa jadi bayinya akan terlambat bertumbuh, kalah dengan pertumbuhan kistanya. Dan itu pasti akan menyakitkan buat kamu. Atau bisa jadi sebaliknya kan, Bal? Bisa jadi perkembangan kistanya melambat karena pertumbuhan janin. Iya, kabar baiknya. Sebagian banyak kasus kista ovarium saat hamil ini memang tidak membahayakan dan mempengaruhi kehamilan. Asalkan kamu bisa menjaga kehamilan kamu dengan sangat baik. Aku akan tetap mempertahankan kehamilan ini. Kalau memang operasi kista itu akan beresiko kepada janin aku nggak akan mau melakukan itu. Aku akan tetap bertahan dengan kehamilan ini, walaupun nyawa aku taruhannya. Aduh, lapar. Ini perut bener-bener deh, perut Indonesia banget sih. Kalau belum kena nasi, belum kenyang, belum makan namanya. Nih cacing, warga 62 juga nih. Aduh. Lagian sepi banget ya di luar. Lagian juga gak ada yang peduli ya sama saya ya. Gak ditengokin tuh. Aku tuh lagi mogok makan. Mestinya mereka prihatin dong. No. Nggak mikir saya bisa pingsan kelaparan di sini. Bener asli sepi di luar. Lagi pada ngapain ya? Apa Hanung coba cari makan aja. Buat cacing tersayang. Kita cari makan, oke? Oke. Speak. Sepi amat. Pada kemana semua?
Astaga, bener-bener nggak peduli banget ya. Hanum lagi mogok makan.